Ya Rabbi bil Mustafa. Nah, sebentar lagi, makanya pada masa hijrah ini masuklah kita kepada hari Asyura. Jadi ada satu Muharram, namanya satu Suro. Kata orang Jawa, satu Suro. 10 Muharram namanya Asyura. Ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh para ulama pada hari Asyura. Wa nukila an ba'dil afadil annal a'mala fi yaumi Asyura isna asyara amalan. Orang-orang yang ahli dalam keutamaan, orang yang memiliki kelebihan di dalam ibadah, di dalam tingkat kedekatan dia kepada Allah, menjelaskan ada 12 amalan yang hendaknya kita kerjakan pas pada hari Asyura. Mudah-mudahan kita bisa salah satu. Kalau 12-nya ya enggak satu deh. Yang pertama as-salatu wa ula antakuna salat tasbih. Salat ini maksudnya salat tasbih. Alhamdulillah sudah kita ya. Kalau bikin lagi boleh besok pas Asyura, malam Asyura atau hari Asyura dirubah salat sendiri, salat tasbih. Kalau sholat malam, sholat tasbih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sholat tasbih siang hari 4 rakaat sekaligus, 4 rakaat. Nah, ya. Sama kayak kita sholat zuhur gitu. Nah, jadi lagi 4 rakaat. Kalau sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat sholat tasbih. Wah, kayaknya saya gak kuat Ustaz sholat tasbih. Sujud pala pusing kemarin. Bangun kunang-kunang udah. Gak kuat ya sholat tasbihnya. Yang kedua ada wassaumu. Puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Ada 3 tingkatan di dalam puasa Asyura. Tingkatan pertama puasa Asyura tanggal 9, 10, 11 kalau kuat. Tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua puasa Asyura tanggal 9 sama tanggal 10. Berat Ustaz. Yang ketiga puasa tingkatannya apa? Puasa dikerjakan hanya pada hari Asyura tanggal 10 aja. Nah, yang mana kuat itu? Yang 3, yang 2, yang 1. Karena semua yang berat ini, semuanya berat juga ini. Ya, itu ya. Nah, hadirin, ya. Alasannya li'anna sallallahu su'ila anhu. Nabi bertanya tentang apa sih kalau kita puasa Asyura fadilahnya. Faqala yukaffirus sanah al-madiyah. Kalau kita puasa pada hari 10 itu menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Tahun 1449 Hijriah ya langsung dihapus oleh Allah dengan puasa 1 hari atau pada hari Asyura. Wa inna makana sumu Arafah bisanatain wa Asyura bisanatain. Loh, kemarin kita waktu sebelum Idul Adha ada namanya puasa ya,
puasa Yaumul Arafah. Ya, sebelum hari Adha tuh kita puasa Arafah ya, tanggal 10. Kalau tanggal 10 bonusnya 2 tahun diampuni dosa kita oleh Allah. Kok ini Asyura cuma 1 tahun? Nah, beda begini ya. Dijawab oleh para ulama. Li'annal awwal yaumu nabiyina sallallahu alaihi wasallam wasani yaumu ghairihi min anbiya wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya. Kalau hari Asyura dapat bonus cuma 1 tahun, kalau kita puasa kemarin Arafah 2 tahun, kenapa? Karena kalau Arafah itu hari yang diberikan oleh Allah untuk Nabi kita khusus. Kalau hari Asyura oleh Nabi lain selain Nabi Muhammad, yaitu Nabi Musa. Dan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang paling afdal di antara para nabi-nabi yang lain. Maka Allah bonus 2 tahun untuk umat Muhammad yang puasa. Tuh. Jadi yang kedua, kalau nggak bisa sholat tasbih, puasa hari Asyura. Niatnya bareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin min yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari di hari Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh bahasa Indonesia, saya niat puasa besok hari Asyura lillahi ta'ala, boleh. Atau bahasa Sunda Jawa boleh, niat Asyura besok lillahi ta'ala, boleh. Ya, singkat. Boleh bahasa Arab ya tadi, boleh bahasa Indonesia atau bahasa daerah, yang intinya lillahi ta'ala. Itu kalau kita puasa hari yang ke-10. Wah, Ustaz kayaknya puasa juga berat juga nih puasanya. Tapi kerja lagi musim panas berat ini. Ya. Pilihan yang keempat, was-shadaqah. Nah, sedekah. Yang dikenal di masyarakat Indonesia namanya santunan yatim. Nah, Nabi pesan, ada orang bangkrut usahanya, bisnisnya hancur, usahanya ditipu orang, berantakan. Ya. Ibadahnya berat, ibadah. Ya. Ngadu ke Rasulullah SAW. Kata Nabi, atuhibbu ayana golbuk waktu dari hajataka. Apa kau pengen hatimu lembut, ibadah enteng, ngaji enteng, dan hajatmu, urusanmu yang tadi susah bisa gampang lagi, bisnis lancar lagi, usaha beres lagi, job semuanya dia dapat semuanya lagi. Ya, tender menang dia. Bala ya Rasul. Iya Rasul, saya mau tuh. Bisa gitu kalau orang bisnis, mau tuh saya. Apa kata Nabi kiatnya? Kalau bisnis ingin sukses, usaha pengen lancar, problem ada solusi. Kata Nabi, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Siapa yatim itu? Di antaranya anak yang belum balik. Yang kedua, anak yang sudah balik tapi belum bisa mandiri, anak yatim. Ya, yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, bukan oleh ibunya. Gitu. Kalau meninggal dua-duanya, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, namanya yatim piatu kata bahasa kita. Ini yatim aja, di Arab nggak ada yatim piatu. Yatim
Amal yatima fala takar, nggak ada yatim piatu, nggak ada. Orang kita sih nambahin yatim piatu. Mentang-mentang ada lagunya yatim piatu, ada lagunya yatim cukup. Nah, ada yang tanya, ini anak yatim karena ibunya masih oke, masih muda, masih bohai, nikah lagi sama laki-laki lain. Apakah ini tetap yatim? Tetap yatim anak ini. Kenapa? Yang nikah ibunya. Kalau ini anak, ada statusnya kepada almarhum bapaknya. Mau ibunya nikah berapa kali kek, ini anaknya tetap dianggap anak yatim. Itu. Paham yatim ya? Yatim. Jadi kategori yatim anak yang belum balik. Biasa dari kelas TPA sampai kelas 6 SD atau sampai kelas 7 atau kelas 8 SLTA, SMP. SMA boleh. Yang penting belum mandiri. Masih minta duit sama orang tua. Tapi kalau sudah mandiri, udah punya pacar, punya motor sendiri, itu bukan yatim tuh, bukan. Wah, ini yatim yang belum bisa apa-apa. Ya, bapak ini bukan yatim nih, saya yatim. Ya. Udah punya anak istri yatim juga nggak bisa. Ya, karena udah punya anak, punya istri, nggak yatim, nggak. Ya. Nah gitu. Jadi yatim itu tadi yang belum balik, belum mandiri. Jadi kata Nabi, saya anak yatim. Setelah usah apa sayangan Nabi? Imsah ra'sahu, usap rambutnya belai, tanda orang sayang. Jadi apa? Ngusap-ngusap rambutnya. Coba bapaknya cucu ya, langsung aduh, jangan coba di panggung anaknya cucu ya, usap-usap rambutnya. Aduh, jagoan nih, jagoan benar ngompol, jagoan nih, jagoan ya. Saking tuh sayang kakek sama cucu ya, dibuat di rambutnya. Nah, kalau kita kata Nabi ingin sukses sama yatim, ya usap rambutnya. Dari mana rambutnya? Dari depan sampai belakang rambut usap itu. Jangan dikuas-kuas rambutnya. Ya, tapi jangan usap doang, usap, duitnya keluar duitnya. Usap kasih 10.000, 20.000, 5.000, gitu. Ya, udah kita usap, kita kasih duit, apalagi wa'imhu min ta'amik, ajak makan, beliin makanan dari kamu. Boleh makan di rumah kita atau kita telepon, ya kirim, udah ya. Kirim nasi, bok bagikan dia makan. Ternyata ngasih makan atau makan bareng dengan anak yatim itu dapat merubah segala kesulitan dunia, kesulitan usaha, kesulitan bisnis, kesulitan lain-lainnya. Ya. Ini memberikan makan kepada anak yatim. Tapi dalam sebuah syair ada lagi yang lebih jelek dari anak yatim. Siapa? Laisal yatim man qad mata waliduhu. Hakikat anak yatim itu, hakikatnya itu yatim ya, bukan orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Walakinnal yatimul ilmi wal adabi. Tetapi kata ilmu apa? Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, tuh yatim tuh. Ngaji enggak, lagunya sangat yatim nih, yatim nih. Banyak yatim, waduh, yatim itu tuh hakikatnya. Kalau zahirnya apa? Ya yang tinggal mati oleh bapaknya. Hakikatnya orang yang enggak punya ilmu, enggak punya akhlak, itu anak yatim. Terus santunin, ayo ke mushola,
bareng-bareng kita makan, ngaji bareng-bareng. Nah, itu langkah berikutnya kalau kita nggak bisa sedekah. Wa tausiah 'alal iyal, meluaskan uang belanja kepada keluarga.